Halo sahabat subscribe, jumpa lagi di channel saya Ajrail Creator. Kali ini kita akan coba memantau riset perkembangan cacing sutra saya ya. Riset kali ini yaitu penanaman dengan menggunakan media lumpur. Airnya air sumur layak minum ya, air sumur gali. Nah, ini dia sahabat perkembangannya, alhamdulillah cukup bagus sekali, cukup baik. Nah, ini lantai bawahnya tuh, ini bukan penampungan. Biasanya yang menggumpal-gumpal merah ini nampungan cacing, tapi ini enggak, ini asli tempat membudidayakan cacing sahabat. Oke sahabat, kita ini kita lihat dari lantai awal dulu ya, dari lantai pertama. Nah, ini dia, nih lantai ke-1. Kita lihat dari sebelah sini dulu, dari pangkalnya. Dari pangkal. Nah, ini perkembangannya. Ini lantai 1 nih sahabat tuh. Air cukup gemericik sedikit saja. Aduh, ini cukup cukup sulit untuk mengkondisikan kamera sahabat tuh. Merah semua sahabat. Ini seperti karpet sultan. Ini karpet sultan sahabat ya. Nah, ini oke, kita lihat sebelah sininya. Nah, ini dengan menggunakan namanya, dengan menggunakan lumpur kolam yang telah disaring sahabat. Nah, mohon maaf sebelumnya saya tidak konsisten seperti riset-riset sebelumnya, tiap minggu terus dipantau, dipublikasikan. Oke, ini lantai pertama atau lantai paling atas. Kita ke bawah ke lantai ketiga. Ini sahabat, lantai 3 bukan lantai 2, karena yang duanya sebelah sana ya, sebelah kanan, karena bentuk airnya spiral seperti obat nyamuk. Ini lantai 2-nya sama, alhamdulillah. Oke, kita beri dulu penerangan ya, kurang. Nah, ini udah stabil, oke penerangannya. Nah, ini lantai ketiga, sama halnya dengan lantai pertama, cuma yang ini lebih agak-agak masih sedikit enggak seperti yang lantai pertama, seperti karpet sultan itu ya. Pool, hampir semua pool tertutup dengan anak cacing. Ini lantai ketiga seperti ini. Oke, kita turun ke lantai yang kelima. Yang keempatnya sebelah kanan. Nah, ini lantai kelima, alhamdulillah sudah bagus juga tuh, seperti karpet sultan sahabat tuh. Nah, jadi seperti ini perkembangannya. Nah, ini dia merah. Untuk pakan tetap sama seperti dulu. Pakan yang digunakan cuma bedanya medianya saja. Pakan yang digunakan tetap menggunakan ampas tahu yang tidak diperlakukan khusus atau tidak difermentasi. Jadi kita ngasihnya ampas tahu segar ya sahabat ya. Ampas tahu segar yang langsung dikasihkan. Kita turun lagi ke lantai yang ke-7. Lantai yang ke-7 di bawahnya masih agak sedikit berkurang, karena memang saya dulu pola tanamnya hanya di bagian atasnya saja, di bagian lantai pertama. Oke sahabat, ini dia lantai-lantainya tuh merah. Nah, ini lantai yang paling atas atau lantai pangkal. Kita sambil ngobrol, sambil mantau. Nah, kita sambil menjawab. Ada sahabat subscribe yang bertanya mengenai budidaya cacing sutra ini. Ayo kita sambil melihat lantai ke sana ya, yang sebelah kanan, lantai kedua. Nah, ini dia lantai yang kedua. Nah, sambil menjawab pertanyaan. Kalau untuk lantai satunya yang itu tadi, yang di atas yang ini. Nah, ini untuk lantai 2-nya yang ini. Nah, kita cek, alhamdulillah tuh sahabat cukup bagus. Oke sahabat, kita sambil menjawab pertanyaan ya. Ini pertanyaannya yang datang dari Bang Firman Budianto 4 hari yang lalu ya. Bang, aku mau tanya, tolong dijawab, mau budidaya jasut sumber air pam, apa bisa gitu. Kalau saya sendiri sih jawabnya, saya belum pernah riset dengan menggunakan air pam ya sahabat. Nah, yang seperti yang kita ketahui, untuk air pam ini atau air PDAM, banyak sekali zat kimia yang biasanya ditambahkan pada air pam ini.
Yang paling umum digunakan adalah biasanya penjernih air itu sahabat, atau penghilang bakteri, anti lumut dan lain-lain gitu ya. Zat kimia yang ditambahkan itu yang pertama adalah tawas ya, atau penjernih. Tawas atau juga disebut aluminium sulfat adalah sejenis penjernih air yang paling banyak atau yang paling umum digunakan oleh pihak pengelola PDAM atau PAM ya. Nah, fungsi dari tawas ini adalah untuk menghambat partikel-partikel kotoran pada air itu ya, agar tetap mengendap. Jadi tidak, supayanya air itu tidak keruh, atau tidak keruhnya itu endapan air itu tidak menyebar gitu ya. Jadi tawas ini sangat ampuh untuk menetralkan kekeruhan air. Oleh sebab itu jenis kimia ini asli banyak digunakan oleh pihak pengelola PDAM atau PAM. Yang kedua adalah kaporit atau kalsium hipoklorit ya. Nah, ini yang paling berbahaya, yaitu senyawa kimia yang berfungsi sebagai disinfektan air ya. Namanya disinfektan itu kan membunuh dengan fungsi membunuh bakteri, kuman, virus, penyebab penyakit ya, penyebab penyakit yang terkandung dalam air. Nah, ini yang dikhawatirkan untuk budidaya casut ini mungkin bisa kena efek samping pada hewan cacing sutra ini, karena cacing sutra adalah hewan pengurai atau hewan kecil ya. Jadi takutnya kena. Nah, kaporit sangat berbahaya. Jadi dalam penggunaannya pun harus dengan pengontrolan ya, tidak boleh berlebih. Bayangkan saja ya sahabat, 1 sendok makan untuk kaporit ini bisa menetralkan 1000 liter air gitu ya, membunuh kuman di sana. Nah, jadi itu yang paling berbahaya ya, mungkin mengepek pada cacing sutra. Saya juga belum pernah riset sih. Yang ketiga ada HCl ya, atau hidrogen klorid. Fungsinya sama dengan tawas, tapi ini banyak digunakan di kolam renang ya, untuk karena kolam renang mudah terpapar pH berlebih gitu ya. Terus yang keempat ada juga TCCA klorin, sama penjernih. Bedanya ini untuk menjaga klorin dari air tetap agar klorin air tetap stabil ya, baik dari pH ataupun itu ya, terutama pH-nya. Untuk pH agar tetap seimbang di angka 7 sampai 7,6. Nah, untuk pH rendah sendiri kan itu asam ya. Asam tinggi itu bahaya untuk logam mudah berkarat. Sedangkan untuk pH berlebih ini adalah dapat menyuburkan pertumbuhan mikroorganisme, itu yang sebetulnya dibutuhkan oleh cacing. Nah, kimia yang kelima yang ditambahkan yang saya tahu ya adalah trusi atau koper sulfat. Ini sama dengan TCCA klorin ya, yang biasanya digunakan di kolam renang. Bedanya trusi ini mengarah ke penghilangan atau berfungsi menghilangkan kotoran dan mikroorganisme, ganggang, lumut dan lain sebagainya. Nah, ini trusi ini juga dikhawatirkan menghambat pertumbuhan cacing sutra. Mungkin itu sahabat yang saya tahu. Mohon maaf kekurangannya, barangkali dari sahabat-sahabat subscribe semua ada yang lebih paham tentang kandungan-kandungan kimia yang ada pada air PAM. Terima kasih sahabat subscribe semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan tema dan di channel yang sama. Selamat jumpa dan terima kasih. Sehat selalu untuk sahabat semua.